Penghuni neraka adalah para wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka menggoda dan jalannya berlenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Para wanita ini tidak akan masuk surga, bahkan tidak mencium bau wanginya. Padahal wanginya bisa tercium dari jarak perjalanan sejauh ini dan itu. Ini hadis teman-teman sangat jelas berhubungan dengan masalah apa? Tidak menutupnya aurat. Karena bahasa Nabi SAW sini sangat rinci. Kata Nabi SAW, ahli neraka di sini yang kedua adalah para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ulama hadis menjelaskan bahwasanya terbukanya aurat orang ada dua. Terutama kaum wanita kalau kita bicara ya. Karena mereka yang harus menutup rapi aurat itu, yang boleh kelihatan cuma telapak tangan dan muka saja. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi SAW memberikan keringanan wajah dan telapak tangan. Tapi di sini Nabi SAW berikan gambaran terbuka aurat selain kelihatannya tubuh yang tidak boleh diperlihatkan. Misal wanita hanya wajah dan telapak tangan. Kapan kepalanya kelihatan, lehernya kelihatan, dada, lengan, paha, perut, semua ini berarti memamer aurat. Dan itu sudah umum, orang semua tahu ini. Tapi yang kedua banyak orang tidak faham. Bahwasanya termasuk membuka aurat adalah memakai pakaian tapi ketat. Yang pakaian itu akhirnya membentuk badan. Dan ini makna sabda Nabi SAW, para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Bagaimana mempertemukan antara pakaian tapi telanjang? Maknanya adalah ketat sehingga membentuk poster tubuh tersebut. Kalau ada wanita jalan menggunakan celana ketat, walaupun warnanya celana itu biru kah, hitam kah, tetap orang bisa mengetahui, oh bentuk pahanya begini, bentuk betisnya begini dan begitu. Dia pakai baju kaos, pakai baju, tapi ketat, maka terbentuklah dadahnya. Orang bisa tahu, oh lengkukannya seperti ini, oh seperti ini dan seterusnya. Maka ini yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Para wanita itu tidak masuk surga. Artinya kalau tidak sempat bertaubat, bahkan tidak mencium bau wanginya surga, padahal bisa tercium dari jarak begini dan begitu. Berarti kan di sini ada ancaman neraka enggak? Nah, menandakan membuka aurat adalah dosa besar. Juga teman-teman sekalian, di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Baihaqi, akan ada nanti di akhir umatku ini, di akhir-akhir zaman, para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Di kepala mereka ada seperti punuk unta. Laknatlah mereka karena mereka itu terlaknat. Dan hadis ini disahihkan oleh para ulama. Artinya mereka akan menjadi penyebab fahisyah di tengah-tengah masyarakat. Karena kalau sudah keluar begini maka akan menggoda orang lain, gitu kan? Kalau hadis yang pertama ancaman neraka, hadis yang kedua kena laknat. Berarti kan sudah besar sekali ancamannya ya. Dan teman-teman sekalian, ada bedanya antara orang yang berbuat dosa tapi dia sendiri dengan orang berbuat dosa terang-terangan. Ini yang berbuat dosa terang-terangan berbahaya. Artinya, kalau ada orang membuka auratnya tapi di halaman rumahnya, walaupun itu sebenarnya kalau ada laki-laki, dia tidak boleh gitu kan. Dalam rumah pun kalau ada laki-laki bukan mahram, dia harus tutup. Misalnya sama supir, misalnya sama ipar, kan itu semua bukan mahram. Ya, maka walaupun ada urusan, ada hubungan keluarga, tetap tidak boleh. Tapi kalau ada orang, misal dalam rumahnya, dia ketemu iparnya, juga dosa kalau dia buka aurat. Tapi ini masih mending dibandingkan orang yang sengaja keluar pamer di luar sana. Karena ini dianggap mujahir, orang yang sengaja mengekspos dosanya. Orang yang pamer auratnya di depan umum, itu sama dengan orang minum khamar di depan umum. Sama dengan orang zina di depan umum, karena semua dosa besar. Ya. Kalau antum mau tahu bobot dosa yang sedang dikerjakan, hubungkan coba dengan contoh-contoh dosa yang lain. Karena masalah memamer aurat tidak bisa dipisahkan dengan masalah khamar, tidak bisa dipisahkan dengan masalah zina, karena semua dosa besar. Berarti kalau orang pegang khamar di pinggir jalan dianggap aib, berarti pamer aurat juga dianggap aib. Dan itu bukan sebuah prestasi. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, semua umatku masih bisa diampuni dosanya kecuali orang-orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah nomor 33 dalam Al-Quran, ayat 59, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, ya,
Di sini ada banyak orang salah paham dengan ayat ini. Dia pikir ayat ini khusus untuk istri Nabi saja. Allah merincikan, istri-istri Muhammad, anak-anak perempuanmu, istri-istri orang beriman. Berarti semua wanita mukminah. Bilanglah pada mereka, hendaklah mereka menggulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Maksudnya ada simbol Islamnya. Oh ini muslimah, orang jadi tahu, gitu kan? Maka gara-gara itu mereka tidak akan diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dari ayat ini teman-teman sekalian, rahimakumullah, adalah jelas makna daripada ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau memerintahkan hijab ini agar tidak terjadi gangguan-gangguan pada wanita. Kalau wanita itu tutup aurat, dia tutup dengan hijab segala macam, apalagi kalau lengkap Masya Allah dengan niqabnya, dengan cadarnya, ya tertutup semua. Kira-kira apa yang akan menggoda lawan jenis? Orang juga kalau mau ganggu, misalnya ada laki-laki hidung belang mau ganggu, bingung dia. Ini cantik nggak ya? Dia ragu. Nanti sudah diperkosa ternyata jelek. Gitu. Jadi dia tidak, pakaian itu jadi penghalang bagi dia, ragu. Tapi kalau dasarnya perempuan itu memamerkan semuanya, rambutnya sudah indah, kulitnya indah, matanya semua digodain, dibuka, maka itu akan terbuka pintu-pintu fahisyah. Maksudnya perbuatan mungkar ya, fahisyah itu mungkar. Maka kata Allah SWT, dzalika adna alla yu'tain. Tujuan utama supaya mereka tidak diganggu, ya.